Shalom. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini yaitu Ticket to Heaven. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya akan bacakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dan dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sekali lagi saya beri judul pemberitaan firman Tuhan kali ini yaitu Ticket to Heaven. Banyak orang hidup dalam misbelief, satu keyakinan yang salah, pandangan yang salah, tetapi kita jalankan dan kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Katakanlah misalnya seperti orang Farisi. Orang Farisi memandang kekayaan itu merupakan satu standar hidup benar di mata Tuhan. Semakin kita kaya, maka artinya Tuhan berkenan kepada kita. Dan kalau kita miskin, artinya hidup kita tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada kita. Ya, ini adalah juga bukan, saya percaya misbelief ini bukan hanya pada orang Farisi, tetapi kebanyakan orang Kristen juga berpandangan seperti itu. Ya, ketika kita datang ke gereja, kita diberkati dan memiliki kekayaan, artinya kita sudah hidup benar di mata Tuhan. Ya. Sementara kalau kita hidup dalam menderita kemiskinan, artinya kita tidak hidup benar di mata Tuhan. Bapak Ibu, sehari ini juga saya mau katakan bahwa kemiskinan juga bukan merupakan pintu masuk atau tiket menuju surga. Jadi kalau kita hidup miskin sama seperti Lazarus di sini, ya Bapak Ibu, kita akan langsung menuju surga. Bukan itu. Hari ini kita mau belajar bahwa tiket menuju surga itu bukan kekayaan, tetapi keselamatan, di mana kita percaya Tuhan sebagai, di mana kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka kehidupan kekal menanti kita. Sudah barang tentu kita hidup sebagai anak-anak Allah yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Ini adalah jaminan menuju kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Masalahnya Bapak Ibu,
Di dalam perikop ini, orang kaya ini sudah dianugerahkan Tuhan kekayaan yang begitu melimpah. Bahkan di dalam ayat 19 dikatakan bahwa setiap hari ia bersuka ria dalam kemewahan. Bayangkan, setiap hari dia berpesta. Tidak ada orang pesta, tidak ada orang kaya yang setiap hari berpesta, kecuali orang kaya yang dilukiskan, yang digambarkan dalam perikop ini, ya. Dan apa yang terjadi ketika kekayaan dianugerahkan Tuhan kepadanya? Yang terjadi bukan hanya ini masalah pada dirinya, tetapi kepada semua orang. Bapak Ibu, masalahnya bukan hanya setiap hari ia berpesta, tetapi hidupnya egois, tidak bersimpati atau berbelas kasihan kepada orang lain. Ini masalahnya Bapak Ibu. Kadang saya memberitakan firman Tuhan tentang orang kaya, seolah-olah saya benci, saya nyinyir kepada orang kaya. Bukan itu. Masalah orang kaya adalah dia tidak bisa menjalankan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya untuk kemuliaan Tuhan. Pintu masuk kepada ke surga, ya, tetapi hidup hanya untuk diri sendiri, menjadi egois, tidak bersimpati kepada orang lain. Akhirnya ayat 23 katakan, orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan, sementara ia menderita sengsara di alam maut, yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, di dalam ayat Matius 25 ayat 20-40 dikatakan, apabila kamu melakukan segala sesuatu untuk orang yang paling hina ini, maka engkau melakukannya juga untuk aku, untuk Tuhan. Bahkan Matius 22 ayat 39 dikatakan, hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi itu tidak dilakukan oleh orang kaya, maka bisa dipastikan bahwa dia tidak mendapatkan tiket untuk menuju surga. Kenapa? Karena hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, pada akhirnya dia melihat betapa sengsaranya dia hidup di dalam hukuman kekal. Maka dia nego kepada Abraham. Ayat 27-28 dikatakan, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia, yaitu Lazarus, ke rumah ayahku. Ya, jadi dia minta Abraham supaya Lazarus kembali lagi. Supaya apa? Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ya, dia minta supaya Lazarus kembali ke dunia, memberitakan kebenaran tentang apa yang terjadi di dalam hukuman kekal tersebut. Supaya apa? 5 orang saudaranya yang hidup sama persis seperti dia, yaitu hidup hanya untuk diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, tidak bersimpati kepada orang lain, supaya mereka mendengarkan pemberitaan atau kebenaran yang dinyatakan oleh Lazarus ketika Lazarus datang ke dunia. Tetapi jawab Abraham, ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakini, sebab sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati, percuma Lazarus datang ke dunia dan memberitakan kebenaran tentang apa yang terjadi di dalam hukuman kekal. Kenapa? Karena sudah ada kitab para nabi, ya, yang memberitakan itu. Musa juga sudah memberitakan, memberikan kesaksian tentang apa yang akan terjadi di dalam hukuman kekal. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka tidak mau hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para nabi, yaitu untuk hidup bersimpati kepada orang lain dan tidak hidup untuk diri mereka sendiri. Ya, dengan kata lain, orang-orang sudah terikat dengan mamon, sehingga mereka tidak mau peduli dengan orang lain, sehingga mereka
tidak memperhatikan kitab nabi, tidak memperhatikan kesaksian yang diberikan oleh Musa atau kesaksian orang-orang lain, pemberita-pemberita firman Tuhan. Karena apa? Mereka sudah terobsesi dengan kekayaan mereka. Hidup hanya untuk diri mereka sendiri. Misbelief mereka, kalau mereka diberkati, artinya hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah hidup mereka menikmati apa yang Tuhan berikan hanya untuk diri mereka sendiri. Bapak Ibu, mereka atau 5 saudara-saudaranya atau kebanyakan orang-orang lain sudah hidup dengan misbelief mereka. Mereka keras kepala, mereka bebal, sudah terikat dengan mamon. Percuma mereka diberitakan kebenaran atau diberitakan firman Tuhan kepada mereka. Dan kalau kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ini adalah anugerah. Kalau kita dianugerahkan kekayaan, ini adalah anugerah untuk kita memiliki kesempatan memperoleh upah di surga. Bukan hanya menyangkut kekayaan, tetapi talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Ini merupakan satu penumpukan upah bagi kita nanti hidup di surga kelak. Bapak Ibu, hari ini kita belajar, jadikan harta kita bukan hanya untuk dinikmati, tapi kesempatan untuk memperoleh upah di surga. Yang kedua, kita belajar izin masuk ke surga itu bukan harta, tetapi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ini adalah anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan baik kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita percaya dengan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, dan kita hidup sebagai anak-anak Allah yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Disitulah tiket menuju surga, tiket to heaven. Tuhan memberkati. Shalom.